Bismillah. Wah. Bismillah. Kasurku mbak turoni. Bismillah. 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 Wah, Masya Allah. Bismillah. 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 Masih sengak ya Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ini baunya masih sengak. Saya goreng cabai mentah ini tadi ya Mbak Bu Besti. Pembukaan langsung madang. Hari ini menu saya adalah oseng kangkung dan ini telur ceplok. Telur ceploknya sama oseng kangkungnya bumbunya sama bawang baik, bawang jahat, cabai, terus kemudian tak kasih garam. Karena ini tadi ulekannya ini belum tak kasih garam. Saya lupa Mbak Bu Besti dan lupa di video juga. Jadi jangan lupa ya kalau ngoseng kangkung kasih garam, kasih micin biar rasanya itu tidak hambar kayak cintamu, gitu. Oke, jadi hari ini tuh pembukaan langsung madang Mbak Bu Besti karena kondisinya Mak D hari ini masih belum oke. Jadi semenjak saya libur kemarin itu sampai sekarang itu masih belum oke. Terus tak ambekan dulu. Terus tadi pagi waktu saya nyopotin selang-selang cuci darah beliau, kan kalau malam itu masang ya Mbak Bu Besti, terus kemudian semalaman selama 10 jam itu cuci darah dan paginya itu nyopoti selang-selang kayak gitu. Itu tuh biasanya beliau itu tuh selalu ngajak ngobrol Mbak Bu Besti, ya mbah guyon-guyonan atau ngobrol ngalor ngidul, pokoknya ngajak ngomong kayak gitulah. Dan itu menandakan kalau beliau itu oke kayak gitu. Tapi pagi ini beliau itu kayak orang yang lemes banget kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Orang kayak ya nggak duit doyo, nggak punya tenaga sama sekali, bahkan untuk berbicara pun tidak punya tenaga kayak gitu. Saya sudah notice kalau beliau itu tidak oke. Terus kemudian waktu saya minta beliau untuk ke kamar mandi untuk gosok gigi, pipis atau BAB atau apa kayak gitu, itu tuh beliau kakinya, tangannya itu kayak orang yang mau stroke kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi tremornya itu tremor parah kayak gitu. Sampai kan orang sini kalau gosok gigi itu punya sugope. Sugope itu kayak gelas untuk kumur-kumur itu loh Mbak Bu Besti. Nah, gelasnya Mak D itu kan terbuat dari stainless. Jadi, kalau beliau tremor terus kemudian di dalamnya ada sikat gigi, itu mesti suaranya gembluwon yang tidak karuan ya Mbak Bu Besti. Jadi, waktu tangannya beliau tremor itu sampai otak kayak gitu.
Dan nomen sekali itu suaranya itu. Kakinya beliau itu juga kayak gitu. Terus tekanan darah beliau, jadi bangun tidur itu saya langsung cek tekanan darah beliau. Biasanya beliau itu tekanan darahnya itu antara 80-an sampai 90-an kayak gitulah Mbak Bu Besti. Tapi beberapa hari ini semenjak saya pulang libur itu tuh di atas 100, jadi 117, 109, 110 kayak gitu. Saya khawatir beliau itu yang tekanan darahnya yang biasanya 80 90 terus kemudian jeglek ke 100 lebih itu bikin beliau itu kaget Mbak Bu Besti. Sebenarnya normal ya tekanan darah segitu, tapi kan bagi Pak D yang biasanya tekanan darahnya 80 90 terus kemudian jeglek segitunya kan ya kaget gitu loh Mbak Bu Besti. Wes madeng dulu. Sekarang saya mau makan. Makanya seadanya saja karena mumpung Mak De tidur, jadi nanti habis makan langsung bisa mendampingi beliau karena tidak bisa ditinggal, nanti takutnya beliau jatuh atau bagaimana ya Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh suka kalau telur kering kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bau ka ma? Ăn sẽ cái Ponyo. Ponyo. Kasurku mbak turoni.
Mau ambil paspor Mbak Bu Besti, katanya sudah teko. Ni hao, 我要拎包裹。刚才几号？ 13号9楼。哦，13号9楼。对。对，对，谢谢，拜拜。不好意思，麻烦你一下，可以帮我开门吗？谢谢。谢谢，拜拜。Geli sekali tekonya, katanya lantai 9. Katanya masih minggu depan, hari Senin gitu, kok sudah teko ya? Mantap. Saya pembaca undang-undang Mbak Bu Besti. Dulu kalau sekolah itu kalau baca undang-undang bawahnya kayak gini, dikuampetkan di atas gini terus baris cek kayak gitu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang udah nggak ada ya kayak gitu. Kalau dulu waktu saya SD itu selalu seperti itu. SD, SMP, kayaknya SMA juga masih deh. Lupa saya. Oke, jadi ini adalah isinya sudah tahu lah ya, ini isinya paspor baru saya sama paspor lama. Lumayan cepat Mbak Bu Besti, punya teman saya malah belum datang karena katanya alamatnya itu tuh tidak jelas kayak gitu loh. Gak tahu tidak jelasnya kayak mana, tapi ini alamatnya saya minta Kang Bos untuk menuliskan, jadi yo langsung teko. Ini bikinnya hari Minggu. Jadi saya datang untuk bikin paspor baru itu pas ada Sunday service. Jadi khusus 1 bulan itu ada 1 hari Minggu diperuntukkan untuk ya TKW macam saya ini yang tidak bisa datang pas hari biasa. Yang biasanya ngurus sendiri kayak gitu. Kalau hari kerja hari biasa itu biasanya full sama agensi kayak gitu Mbak Bu Besti. Kalau saya pilih ngurus sendiri karena kau mendang-mending gitu. Kalau yang setengah dikasih agent, ini bikin sendiri habisnya nggak sampai 1000. Jadi sisanya susuknya itu bisa buat jajan, bisa buat shopping gitu. Kau mendang-mending. Jadi ini bikinnya hari Minggu pas Sunday service, terus hari Jumat sudah teko Mbak Bu Besti. Jadi berapa hari? Kalau hari Jumat teko itu berarti kirimnya hari Kamis ya, maksimal hari Kamis lah, 1 hari datang sama-sama Taipei-nya. Oke. Sebelum saya cerita, sebelum saya buka ini, saya barusan ngeterkan Pak D ke rumah sakit sama Mbak Bos. Jadi ini tadi kita habis dari rumah sakit, seperti biasa cek rutinan. Jadi setiap 1 bulan sekali selalu antarkan Mak D ke rumah sakit, ke poli tempat itu loh, khusus untuk itu apa, selang cuci darah itu loh Mbak Bu Besti. Pokoknya pasiennya di situ tuh semuanya pasien cuci darah, jadi khusus ada dokternya khusus kayak gitu. Terus kemudian ya didelok itu hasil cuci darahnya setiap hari seperti apa. Terus kemudian ngambil darah, jadi didelok bagaimana nutrisinya, apalah kayak gitulah. Pokoknya didelok sembarang dengannya dari hasil cek darahnya itu. Harusnya cek darahnya itu dari pagi. Rencananya itu kan pagi saya mengantarkan Mak D naik taksi ke rumah sakit untuk ambil darah, terus kemudian langsung pulang, dan sorenya kita berangkat lagi untuk cek itu ya Mbak Bu Besti. Tapi ternyata kata Mbak Bos, ya udah makan aja, kita cek darahnya, kita ngambil darahnya sore aja kayak gitu. Sambil susah sekali saya ngomong. Oke, tak balik nih Mbak Bu Besti, belibet sekali saya ngomongnya. Ini sebenarnya karena saya luwe sekali ya toh. Jadi sebenarnya kita itu mau pergi pagi itu kan sudah puasa. Sebelum ambil darah itu kan harus puasa dulu baru boleh ambil darah ya kan. Mak Ade itu dari bangun tidur itu nggak makan apa-apa, nggak minum obat, nggak minum susu, nggak makan apa-apa, tidak kelebon apa-apa, bahkan air setetes pun tidak. Terus saya tunggu-tunggu sampai jam 10 siang kok tidak ada kabar dari Mbak Bos. Kata
katanya itu saya disuruh berangkat sendiri sama Mak D naik taksi kayak gitu. Terus kemudian kita ya pulang sendiri, terus sore balik lagi untuk cek segala macamnya itu. Terus kemudian saya ngelain Mbak Bos, kok jam segini belum ada kabar, ini Mak D belum makan apa-apa, kasihan, saya bilang seperti itu. Terus kemudian Mbak Bos bilang kalau makan saja, kita ngambil darahnya nanti pas sambil ngecek, jadi mesisan budalnya kayak gitu loh. Terus nyampe sana sama tukang susternya yang tukang ngambil darah itu kita dimarahin karena harusnya berpuasa dulu. Terus akhirnya Mak D disuruh tanda tangan, pokoknya itu ya disuruh tanda tangan kayak kalau di Indonesia mungkin semacam bikin surat pernyataan kalau ada apa-apa hasilnya tidak sesuai kayak gitu. Mereka tidak bertanggung jawab karena ia tidak puasa itu tadi. Terus kemudian kita ngecek di bawah, ngeceknya itu di basement lantai 1. Basement lantai 1 itu bawah tanah kayak gitu Mbak Bu Besti. Terus kemudian ditanya-tanya, didelok-delok itu hasilnya semuanya segala macam, dan saya cuman masuk berdua doang sama Mak D. Jadi yang menjelaskan segala macamnya saya, karena ya yang menangani Mak D kan saya ya. Jadi yang lebih tahu saya daripada Mbak Bos. Mbak Bos tunggu di luar mengerjakan pekerjaannya. Jadi selama Mak D itu ngontrol dokter, Mbak Bos itu tidak bekerja. Jadi kayak WFH, work from home kayak gitu loh, kerja dari rumah. Jadi ngantar kita ke rumah sakit, saya disuruh mlebu, Mbak Bos mengerjakan pekerjaannya kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi saya ceritakan semuanya sama dokter kayak gitu, sudah saya ceritakan, bahkan sampai pas Mak D itu delay. Katanya itu kalau bahasa Mandarinnya bilangnya cangci, jadi delay gitu loh. Kalau HP itu kayak semacam ngeblank kayak gitu loh, saya ceritakan semuanya. Jadi hari ini itu sudah saya ceritakan semuanya. Terus kemudian dokter sama Mbak Bos itu curiga kalau mungkin kadar amonia dalam tubuh Mak D itu terlalu tinggi dan tidak bisa kebuang, makanya seperti itu. Jadi selama saya menjaga Mak D di sini, kondisinya seperti itu tuh sudah 2 kali Mbak Bu Besti. Makanya saya ceritakan semuanya, saya takut kalau nanti tiba-tiba Mak D itu pingsan atau bagaimana, ya kan wedi ya Mbak Bu Besti. Jadi apapun yang terjadi, bahkan sekecil apapun yang tidak beres sama Mak D itu, saya langsung cerita sama Mbak Bos. Terus kemudian saya cerita juga sama dokter, biar kalau ada apa-apa kayak gitu ya kita tidak disalahkan. Oke. Terus kemudian pulang dari rumah sakit ini tadi, baru nyampe rumah tok, terus kemudian dikabari kalau saya dapat paketan. Saya bingung kan ya, saya tidak rumongso beli online kan. Ternyata ini Mbak Bu Besti. Jadi ya udah, ini tak buka dulu. Kualik Mbak Bu Besti, harusnya tadi gini undang-undangnya ya tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti saya harus langsung telepon agensi ya Mbak Bu Besti, karena waktunya sudah mepet sekali. Jadi ARC saya seperti yang sudah saya bilang kemarin itu habisnya bulan 10. Susah sekali ya Allah. Ini tidak saya hadapkan ke situ, soalnya di bagian sini tuh ada alamat majikan. Yo. Hao. Hao, Tengisya. Fang nali Tengisya paso jilai. Oh, masih ada amplopnya lagi. Tuh Mbak Besti. Jadi ini dilepukkan amplop. Teruntuk Ananda Dian. Ananda. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. Indonesian Economic and Trade Office to Taipei. Oh, distempel Mbak Bu Besti. Bagus sekali. Kayaknya dulu nggak gini deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Segelnya. Saya ini disegel. Terus yang sini enggak. Berarti bukanya dari sini. Tak suek saja, bismillah. Ada duitnya. Wow. Paspor saya yang baru yang mana? Oh, ini yang lama. Biasanya yang lama itu digunting. Ini kok tidak digunting. Biasanya digunting gini loh. Krek gitu. Biasanya. Terus ini waktu Fofo bidang imigrasi KDII Taipei Agustus 24 2025 waktu foto wawancara sidik jari pagi 9.10.11. Oke. Oh, berarti ini sudah distempel.
Ini kwitansi pembayaran Mbak Bu Besti 800 NT. Jadi bikin paspor baru di sini bayarnya cuma 800 NT. Terus beli ini harganya 105 NT sama fotokopi gitu. Pokoknya nggak habis 1000 NT lah. Ya dibulatkan 1000 NT kayak gitu. Makanya saya pilih berangkat sendiri daripada dibudalkan agent. Saya mau mendelok foto saya. Masya Allah, ayu nih. Jan, fotonya padang nih. Kalau dulu fotonya kok burek. Oh, yang disobek bagian dalam sini, Mbak Besti. Saya kleru. Yang disobek bagian dalam sini. Jadi ini yang digunting sebelah sini. Saya pikir digunting sebelah sini karena dulu yang digunting itu sama luarnya kayak gitu. Jadi 2 lembar yang digunting sampul sama dalamnya kayak gitu. Ternyata sekarang yang digunting cuman dalamnya doang ini. Tuh digunting ini tuh. Tidak bisa saya duduhkan ya karena ini adalah nyawa saya di sini ya toh. Paspornya sekarang jadi api. Ini berlakunya sampai 2030. Yung 5 tahun, tapi pikir 10 tahun kayak yang beredar itu. Ya sudah Mbak Bu Besti, sudah jadi, sudah sido. Ini harus segera telepon agent biar dibikinkan ARC baru. Ini kemarin saya dimarahin karena paspor lama saya ini gandeng sama paspor yang baru. Jadi di staples gitu loh Mbak Bu Besti. Kan ini habis rame-rame karena paspor itu di staples sih tidak laku. Kalau masuk negara lain maksudnya itu tuh ditolak karena paspornya dianggap rusak kayak gitu. Terus saya engkel-engkelan sama petugas KDI. Saya bilang kalau yang menyetaples itu adalah petugas kalian. Jadi bukan saya, bukan agensi. Sudah dari KDI-nya itu di staples. Terus kemudian beliau-beliaunya tidak percaya. Katanya ini pasti agensi. Bukan. Saya itu perpanjangan paspor selama saya di Taiwan itu saya selalu berangkat sendiri. Saya terima sendiri sudah kondisinya seperti ini. Saya bilang seperti itu. Jadi ya wes tidak diseneni kayak gitu. Wes Mbak Bu Besti. Paspornya tidak kangge, capek cuman sitok Taiwan tok, padahal paspornya bagus eram loh ini coraknya. Ya moga-moga rezekiku turah-turah kathah Mbak Bu Besti biar bisa piknik luar negeri, tidak cuma di Taiwan doang ya Allah, amin.